Marcel Radival alias pesulap merah bikin para dukun naik darah. Persatuan Dukun Indonesia melaporkan akun YouTube pesulap merah karena dianggap telah melecehkan profesi mereka sebagai pakar kesehatan non-medis. Diteror bakal mati konyol oleh serangan senjata magis, mengapa pesulap merah tak gentar melawan sederet dukun ternama? Apa yang membuat sejumlah ulama dan pakar metafisika siap pasang badan membela pesulap merah? Mengapa saat BAP, tim penyidik Polda Jatim seolah menantang pesulap merah untuk adu kesaktian dengan Gus Samsudin? Lalu seperti apa pula keseharian Marcel Radival saat menanggalkan atribut pesulap merah? Dan benarkah di balik sikapnya yang penuh percaya diri, Marcel minder menghadapi wanita cantik? Apa kata Denis Karista, Denny Darko, dan sederet pesohor lainnya tentang aksi nekat pesulap merah dalam membongkar trik sulap dan penipuan berkedok pengobatan alternatif? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sosok pesulap merah dan perseteruannya dengan Persatuan Dukun Indonesia. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Berhasil mencetak viral, sosoknya trending di kanal video berbagi. Namun eksistensi Marcel Radival alias pesulap merah bikin para dukun gerah. Sederet dukun dan tabib alternatif ternama seperti Gus Samsudin dari Blitar, Jawa Timur, bahkan murka tingkat dewa hingga melaporkan pesulap merah ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik. Pasalnya, sejak pesulap merah bikin video reaction atas konten Gus Samsudin yang diduga melakukan penipuan berkedok pengobatan alternatif, warga Blitar menggeruduk padepokan Nurzat Sejati yang dipimpinnya hingga padepokan itu ditutup untuk sementara. Pencetus ilmu kebatinan Kulhu Geni itu juga dipermalukan pesulap merah karena ilmunya diduga hanya trik sulap sederhana yang biasa dilakukan oleh pesulap amatir. Pertama kali sih saya kan kontennya bongkar-bongkar rahasia dukun, Mas. Ya kan. Salah satu yang saya bongkar adalah trik dari Mas Udin ini. Yang dia nyalain tisu tanpa api. Tisunya terbakar, ada apinya. Ada, bus. Gampang kan itu? Gampang banget. Gampang banget. Cuma tetap aja kalau pesulap yang praktekin, itu trik itu bohongan. Tapi kalau pakai sorban, pakai baju-baju berkedok agama gitu, dianggapnya itu ilmu kulhu geni asli. Apabila ada seseorang siapapun itu yang menyatakan bahwa saya melakukan penipuan dan di situ tidak bisa membuktikan, hanya sebuah asumsi saja, kita laporkan secara hukum karena negara kita ini adalah negara hukum. Kalau dari kasus ini sih alhamdulillah saya merasa diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan ini lebih terang-terangan lagi. Karena kalau sudah seperti ini saya malah ngumpet-ngumpet malah berhenti, nanti saya lebih khawatir lagi. Ini kok lu dikasih panggung untuk menyuarakan edukasi lebih banyak, malah berhenti gitu. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik. Karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel. Yaitu membongkar perdukunan. Karena sebenarnya sejatinya saya pun di bidang yang sama. Kalau sampean lihat di channel YouTube saya, itu saya setiap hari itu memberantas, menyadarkan dan mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat. Ya, maksudnya kalau ini konten buat konten kreator, buat YouTube, buat nyari AdSense, buat nyari followers, ya sebetulnya ya sekedar di sana saja, nggak usah harus nyari pasien, kemudian ngobatin orang, ambil duit. Nah, ini penipuan, ini kejahatan berlapis-lapis. Dalil Qurannya salah semua. Ayatnya salah, bacaannya salah, makhrajnya salah. Sudah aku cek semua kontennya, cara baca Quran salah semua. Dia bukan ustadz, dia bukan Gus. Keberanian Marcel membongkar tipu-tipu praktik perdukunan bak pencerahan yang membuat mata masyarakat awam terbuka. Terlebih banyak masyarakat yang mengalami kerugian secara material dan imaterial lantaran sempat percaya pada metode penyembuhan penyakit non-medis seperti yang diterapkan dukun. Hal itulah yang membuat tim penyidik Polda Jatim
menantang Gus Samsudin untuk adu kepandaian melawan pesulap merah saat gelar perkara berlangsung. Tapi benarkah Gus Samsudin takut adu kebisaan melawan pesulap merah? Daripada pendukung, tantang aja itu. Mas Udin kan ditantangin Polda Jatim untuk pembuktian. Jangan banyak alasan, pembuktian aja gitu aja. Sampai sekarang nggak diangkat-angkat telepon saya. Giliran teman artis yang lain ngontak, dibalas sama dia. Kan banyak teman-teman artis minta nomor Mas Udin ke saya juga. Iya, saya kasih ke nomor. Dibalas sama dia. Giliran saya kontak nggak dibalas. Sama sekali tidak benar. Jadi beliau itu melihat dari video saya yang menyatakan bahwa siapapun dukun, di situ ada kata-kata dukun, yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan silahkan datang. Mau datang baik-baik monggo, mau bertarung juga silahkan. Oke, dan dia menganggap itu sebagai ajakan untuk mampir mungkin ya? Siap. Oke, berarti kan akhirnya dia datang tuh. Siap. Nah, waktu dia datang dia sempat ngehubungin pihaknya Gus. Saya sama sekali tidak mendapatkan informasi beliau menghubungi saya. Bisa dilihat dari live IG-nya Mas Marcel ya. Di situ saya lihat ketika beliau datang jalan kaki sampai di depan Padepokan lalu menemui security saya. Setelah ketemu sama security, beliau bertanya, "Mana Samsudin?" Kan begitu. Terus sama security saya jawab, "Beliau ada di dalam." Dan ketika itu beliau menyatakan silahkan masuk. Security saya, dilihat di videonya. Oke. Nah, jawabannya dari Pak Marcel, Samsudin suruh keluar. Oke. Akhirnya security itu datang kepada saya menyampaikan, ketika itu saya sedang ruqyah. Bah, ada tamu dari Jakarta. Oke. Namanya pesulap merah, dia tidak mau masuk tapi panjenengan yang disuruh untuk keluar. Pas sampai Padepokannya nih, kita izin ke satpamnya, "Pak, saya mau ketemu Mas Udin," gitu. "Tolong suruh keluar karena kan di dalam Padepokan nggak boleh nyalahin kamera." Nah, sedangkan kita live IG untuk sebagai bukti gitu. Takut terjadi macam-macam kan. Ya udah, kita disuruh nunggu di depan sama satpamnya, ya udah nunggu. Nunggu. Nggak lama kemudian pengacaranya datang. Ketika pengacaranya datang, inilah awal dari rusuhnya. Awalnya kan kita nunggu, pengacaranya datang, "Kamu ngapain ke sini?" gitu. "Kamu datang kok tiba-tiba nggak bilang-bilang saya," gitu. Kemarin ketika disamperin ternyata omongannya nggak bisa dipercaya semua kan. Dari mulai yang katanya nggak diusir, tapi nyatanya saya diusir datang ke sana. Katanya nggak dilaporkan, ketika pulang ternyata dilaporkan. Nah dari sini menurut saya Allah udah menerangkan dengan jelas banget bahwa omongan mereka nggak bisa dipercaya kan gitu. Bagi para dukun, mungkin pesulap merah menjadi most wanted karena bakal membuat mereka rugi 7 turunan. Hal itulah yang membuat Persatuan Dukun Indonesia alias PDI melaporkan akun YouTube pesulap merah ke Polres Metro Jakarta Selatan. Firdaus Bima Wibowo, kuasa hukum PDI, menuding pesulap merah telah merontokkan marwah para dukun di mata halayak. Karena tidak semua dukun atau tabib alternatif menggunakan trik sulap atau pura-pura memiliki kekuatan gaib seperti yang dicetuskan pesulap merah di konten YouTube. Marcel ini kan makhluk hidup yang liar kalau menurut saya gitu loh, yang nggak punya jubah ya kan, nggak punya alas hak hukum, justifikasi orang katanya mau memberikan edukasi. Apa edukasi, apanya yang mau dipermasalahkan? Karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuannya untuk kepentingan umum tidak bisa masuk pencemaran nama baik. Kamu bukan dosen. Edukasi apa? Edukasi liar, nggak ada SOP-nya di dalam undang-undang pendidikan juga nggak ada. Mau dalam undang-undang organisasi nggak ada, kamu tuh liar. Mau mendidik apa? Edukasi apa? Edukasi murahan yang membuat masyarakat gaduh. Dengan penuh profesional pesulap merah mengajarkan masyarakat cara-cara nipu. Trik-trik sulap, pakai keris, pakai ini, pakai itu. Jadi yang dukun-dukun ini nggak tahu caranya. Marcel paham cara nipu orang. Makanya saya bilang, lagi-lagian juga si Marcel punya sertifikat Reiki. Reiki itu apa sih? Supranatural, dukun. Gitu. Artinya yang dukunnya si Marcel, yang penipunya si Marcel. Saya pribadi sih nggak masalah, asal ngomongnya sesuai fakta aja, jangan dipelintir-pelintir. Kalaupun dipelintir, saya serahkan lagi ke Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla sih. Untuk saat ini gini, ada kalau tahu pengacara Bang Sunan Kalijaga, Pak Sunan Kalijaga juga bersedia untuk jadi kuasa hukum nantinya kalau misalkan ada. Kami ada perjanjian khusus di law firm kami, ketika kami menangani satu permasalahan, haram hukumnya untuk bertemu dengan pengacara lawan. Kalau mau fight di pengadilan. Ya,
Tak cuma dituding melecehkan profesi dukun maupun tabib, konten YouTube pesulap merah juga menjurus ke ujaran kebencian terhadap pakar kesehatan non-medis yang mencari rezeki dengan membuka klinik alternatif. Yang jelas sih nama baik ya, kerugian imaterial yang jelas itu, karena kerugian imaterial ini kan ukurannya tidak bisa dapat diukur dengan rupiah atau apa gitu kan. Bahkan kalau orangnya mau menyebut gitu kan, bumi dan langit pun nggak bisa membayar nama baik seseorang gitu. Tapi kan di sini ada materi, ada prosesnya, ada administrasi hukum baik perdata maupun pidana gitu kan. Kalau orang mau ganti rugi sesuai dengan pasal 1365 itu juga bagaimana ya kau perdatanya gitu. Awalnya waktu heboh pesulap merah mencaci maki menghina para dukun itu memang drop mereka. Awalnya drop banget karena nggak ada orang satupun yang bisa menjelaskan tentang tuduhan pesulap merah terhadap dukun gitu. Lalu setelah mereka nunjuk saya sebagai pengacara, itu berubah 1000%. Oh kalau kita nggak tahu, kan saya bilang kita nggak laporin pesulap merah. Mungkin akunnya dan pemilik akunnya akan dipanggil nanti. Gitu. Yang jelas kita jalanin dulu sesuai dengan rule-nya. Kita laporan ini sudah seminggu 10 hari ya, 10 harian atau ya bisa lebih lah ya. 10 hari kalau nggak salah. Itu udah lebih, ini udah 1 orang dipanggil, mungkin minggu ini 2 orang lagi, baru mungkin arahnya ke pemilik akun gitu. Saya kemungkinan akan deh untuk menimbulkan efek jera karena tuduhan palsu itu di Indonesia juga dilarang kan, fitnah dan tuduhan palsu dilarang. Maka dari itu kemungkinan nanti ketika kayak misalkan panggilan pertama kemarin nih terbukti bahwa ini nggak masuk delik, ya baru nanti untuk menimbulkan efek jera biar nggak asal-asalan orang nyusahin polisi kan dengan tuduhan palsu seperti itu, ya udah saya kurungin aja nanti. Tak cuma di dalam konten, di depan awak media pun pesulap merah berani mengibaratkan dukun seperti maling yang terciduk mencuri. Jika menghentikan aksi pencurian dianggap memotong rezeki maling, apa kata dunia? Bayangkan ketika kamu nih ada maling masuk ke rumah, terus kamu disuruh diem aja. Gimana coba? Ya kan? Ketika ada maling masuk ke rumah, terus kamu teriak maling, kamu malah dituduh, wah kamu pemecah rezeki maling. Kan aneh, ya kan? Lah ini saya bersuara agar masyarakat Indonesia tidak lagi mudah dibodoh-bodohi. Meski dimusuhi dukun, pesulap merah mendapat banyak dukungan dari sederet pendakwah dan pakar metafisika. Denny Darko yang menjadi saksi metamorfosis Marshall Radival menjadi pesulap merah bahkan memuji keberanian juniornya itu. Banyak yang tahu trik perdukunan dalam mengeruk rupiah dari pasien, tapi hanya sedikit yang berani berada di garda terdepan seperti pesulap merah. Saya mengenal dia dan saya pernah ngomong sama dia bahwa yang kamu lakukan ini berbahaya dan dia tetap melakukan. Jadi kalau dibilang kenal, saya kenal baik dan saya tahu alasannya apa dan saya mendukung. Ya selama orang yang bertindak baik pasti akan di backing ya dengan baik. Tapi kalau saat dia mulai dari awal, orang dia datang ke studio saya itu naik motor butut dan dia itu masih pakai handycam yang dia beli dengan nyicil waktu itu, nyicil atau second, saya lupa. Oh second, dia tanpa modal melakukan ini dari awal dan tetap dia dengan jalan. Jadi kalau dibilang ada backingan ustadz atau siapapun ya mungkin baru sekarang. Kalau yang dulu waktu datang itu, waktu masih kere juga dia tetap melakukan ini tanpa ada backing. Dia tuh menentang orang yang sok-sok mengaku bisa sihir. Dia mengaku bisa santet, mengaku kebal, mengaku ini semua. Yang mengaku ini yang kita lawan. Karena orang yang bisa beneran dia tersembunyi. Nabi-nabi pun mukjizatnya bukan kapan dia mau, kapan Allah takdirkan dia bisa tongkat Nabi Musa jadi ular itu enggak setiap saat. Kecuali atas perintah Allah, lemparkan tongkatmu baru jadi ular. Nah, pada satu kali dipukulkan tongkatnya bukan jadi ular, malah membelah laut. Jadi hati-hati nih, kita nih kalian yang menyikapi Marcel itu negatif, pasti dia nggak ngerti maksudnya. Tak cuma pakar metafisika dan pendakwah, MUI pun rela pasang badan membela pesulap merah. Lalu benarkah Marshall Radival alias pesulap merah adalah mubalik yang menyamar jadi pesulap demi memberantas praktik perdukunan?